Siap belajar dan dengar firman Tuhan malam hari ini? Yang siap katakan yes. Oke, kita buka terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-28 sebagai firman Tuhan pembuka. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Minggu ini kita semua serentak seluruh gereja Mawar Syaron. Kita mengadakan ibadah kebangunan rohani. Dan saya percaya di seluruh gereja Mawar Syaron akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Dan saya juga ingatkan kalau Bapak Ibu mungkin hari ini belum memberi diri dibaptis, besok akan ada baptisan. Pukul 12 siang di tempat ini di kolam renang di bawah. Jadi Bapak Ibu bisa daftarkan diri. Kalau anak Bapak Ibu juga belum dibaptis, boleh juga didaftarkan di tempat ini. Kita mau melihat banyak keselamatan, hampir 50 orang yang sudah mendaftarkan untuk baptisan. Dan saya percaya 50 orang ini surga sangat bersorak-sorai untuk 50. Amin, kasih kemuliaan buat Allah kita. Matius pasal ke-10 ayat ke-28. Firman Tuhan katakan, dan janganlah kamu takut, katakan kamu takut. Kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dari firman Tuhan yang kita baca di dalam Matius 10 ayat ke-28, kita bisa melihat apa yang kita kejar di dunia ini adalah gambaran apa yang kita terima nantinya. Apa yang kita kejar saat ini menentukan tempat di mana kita berada nanti. Sebab firman Tuhan dikatakan dengan jelas, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ini berbicara tentang dunia, tentang manusia. Tetapi mereka gak berkuasa membunuh jiwamu. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Suatu kali, seorang jemaat di tempat ini dari senior gitu ya, datang kepada saya, dia bertanya, Pastor, dia berkata, Pastor seharusnya harus sering berkhotbah tentang sebuah pertobatan. Karena kalau di usia-usia seperti kami ini, kami sudah sangat dekat dengan panggilan. Panggilan alam. Udah sangat dekat. Lalu saya bilang dengan jemaat tersebut, Pak, khotbah pertobatan bukan hanya untuk yang senior. Khotbah pertobatan juga bukan hanya untuk rumah duka. Kalau saya suruh khotbah penghiburan di rumah duka, selalu ujungnya pertobatan. Tapi khotbah pertobatan itu juga untuk anak-anak muda, bahkan Eagle Kid. Untuk seluruh usia. Karena apa? Karena hari-hari ini usia manusia tak bisa ditebak. Kita berpikir meninggal tua, ternyata yang meninggal masih kanak-kanak pun juga banyak. Makanya Injil harus sampai ke telinga mereka. Keselamatan harus sampai kepada hidup mereka. Bukan cuma untuk orang tua. Sekalipun secara logika, secara alam, yang tua lebih dekat. Tapi harus kepada seluruh orang. Karena usia manusia, bagaimana kita dipanggil Tuhan, tak pernah ada yang tahu dan tidak pernah ada yang menyangka. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita, siapa yang kita ikuti dan kita kasihi lebih di dunia ini. Kita mau mengasihi dunia atau kita mau mengasihi Allah? Kita harus sadar, kita harus tahu bahwa setelah kehidupan ini, ada kehidupan kekal. Kehidupan kita saat ini sementara Bapak Ibu. Ini bukan kekal. Setelah ini masih ada kehidupan kekal. Yang pilihan tempatnya cuma 2. Surga dan neraka. Pilihan tempatnya cuma 2. Kita nggak bisa pilih di tengah-tengah sama seperti musim dingin dan musim panas. Kalau kita berlibur, kita pilih musim dingin atau musim panas. Beberapa waktu ke Israel selalu bulan Maret. Kenapa? Peralihan dari musim dingin ke musim panas. Supaya nggak terlalu dingin. Sekalipun tetap dingin. Surga dan neraka nggak bisa seperti itu. Kalau saya lagi, apa ya bahasanya, kepanasan, saya ke kanan supaya dingin. Kalau saya kedinginan, saya tak ke kiri
supaya hangat. Enggak bisa. Enggak bisa. Beda. Dunia sekarang ini sifatnya sementara dan enggak lama. Bahkan Mazmur 90 ayat 10 pun menuliskan bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Kalau kami kuat itu 80 tahun. Lebih dari 80 tahun sisanya bonus. Dan di batas akhir gak banyak yang sampai segitu Bapak Saudara. 70-80 tahun itu zamannya Daud. Belum ada micin. Mereka generasi yang luar biasa, bukan generasi micin. Belum ada bahan-bahan yang pakai pengawet. Makanya 70-80 digaransi. Tapi sekarang, gak sampai segitu sudah lewat. Ini masanya udah berubah. Makanya ini penting untuk kita ingat bahwa hidup itu bukan tentang kemana kita mau pergi atau kita mau capai. Tetapi lebih kepada siapa yang berjalan bersama kita hari-hari ini. Siapa yang berjalan dengan kita? Ada hal-hal yang sampai sekarang pun kita gak boleh berubah. Mengikuti Yesus dan mengasihi Yesus, itu gak boleh berubah. Dari muda sampai senior itu gak boleh berubah. Mengasihi dan mengikuti Yesus. Pertandingan iman yang penting bukan bagaimana kita mengawali. Tapi bagaimana kita mau mengakhiri. Coba kita buka sama-sama. Matius 25. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Matius pasal ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Katakan kerajaan sorga. Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, supaya pelita kami hampir padam." Sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Katakan amin. Dari firman Tuhan ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa setiap kita tanpa terkecuali punya time limit. Punya batas waktu. Waktunya gak banyak. Makanya waktunya gak bisa semau gue. Kita semua punya time limit. Semua dari kita sedang berada di dalam sebuah gelanggang kehidupan di mana hanya ada 2 hal yang akan terjadi, finish well atau diskualifikasi. Kita menyelesaikan segala sesuatu dengan baik atau diskualifikasi. Hanya itu pilihannya. Tidak ada satu orang pun dari kita yang akan tahu kapan waktu kita dipanggil. Kalau kita tahu waktu kita enak, kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi nggak ada yang pernah tahu kapan Tuhan datang. Kapan kita dipanggil.
Karena semua datang begitu cepat, bahkan firman Tuhan katakan Yesus datang itu seperti pencuri yang tak ada satu orang pun bisa prediksi. Datang tiba-tiba, hari ini sehat, besok bisa dipanggil. Gak ada yang tahu. Kita gak bisa prediksi kapan waktu kita untuk hidup, kapan kita mati. Tapi kita bisa prediksi akhir hidup kita ketika kita mengikut Yesus. Kita mati, kita gak bisa prediksi kapan. Kecuali kita mau bunuh diri, bisa prediksi. Besok aku mau mati. Kita gak bisa prediksi kapan kita pulang ke rumah Bapa. Tapi kita bisa prediksi tempat di mana kita berada ketika kita bersama dengan Yesus. Bisa kita prediksi, kita bisa cari tahu di mana tempatnya. Tak ada satupun yang tahu, tak ada satupun yang bisa skip. Karena semua pasti melewatinya. Yang namanya kematian itu semua pasti lewat. Bukan yang berkata, aku kan orang kaya, berarti aku bisa melewati kematian. Enggak bisa, Anda mau stem cell pun, kalau dipanggil juga. Oh iya, sakit keras, kalau belum waktunya sembuh. Enggak sakit keras, kalau sudah waktunya, lewat juga Bapak Ibu Saudara. Lewat juga. Uang kita, kepandaian kita nggak bisa tolong. Kalau sudah waktunya ya sudah. Sungguhan, nggak ada yang bisa. Dan firman Tuhan gambarkan tentang orang yang bodoh dan orang yang bijaksana. Orang bodoh nggak tahu apa yang mereka harus lakukan, tetapi orang bijak tahu apa yang mereka harus lakukan. Jadi bodoh dan bijaksana bukan tentang bawaan sejak lahir, tapi tentang keputusan. Bukan tentang bawaan. Apa yang kita lakukan saat ini menentukan akhir dari apa yang kita mau capai. Dari peristiwa ini apa sih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan malam hari ini? Adalah bagaimana kita menjadi bijak di dalam kehidupan kita. Agar ketika waktunya datang, kita menjadi orang-orang yang turut masuk di dalam ruangan, bukan orang-orang yang tertinggal di luar. Bukan orang-orang yang pintunya tertutup dan tidak bisa terbuka untuk mereka. Kita mau jadi orang-orang yang ketika dipanggil ke rumah Bapa, kita masuk ke perjamuan kawin anak domba. Bukan orang yang ketika ketok-ketok Tuhan berkata, aku gak kenal kamu hai pembuat kejahatan. Makanya dari firman Tuhan ini kita bisa belajar, apa sih definisi orang bijaksana? Karena saya bersyukur hari ini saya berdiri di hadapan orang-orang yang bijaksana. Amin. Ya, katakan kanan kirinya, kamu bijaksana. Definisi orang bijaksana adalah ini. Yang pertama, dikatakan di ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, katakan membawa pelita. Tetapi tidak membawa minyak, katakan tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Definisi orang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang harus dipersiapkan ketika ia masih punya kesempatan. Itu bijaksana. Dia tahu apa yang harus dipersiapkan bagi dirinya selagi dia hidup. Selagi ia masih punya kesempatan. Dia prepare well segala sesuatunya. Supaya apa? Supaya at the end dia sampai ke sana. Selama kita hidup, maka kita harus mempersiapkan hidup kita dengan baik. Kita harus terus dibangun, dimuridkan, diingatkan. Kita nggak bisa cuma sekedar bawa hidup kita hari ini, tapi kita juga harus mempersiapkan segala sesuatu untuk kita bisa terus hidup di dalam Tuhan. Orang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang harus dipersiapkan ketika ia masih punya kesempatan. Kita diingatkan untuk senantiasa mempersiapkan hati kita dengan benar. Jangan sampai ada di mana-mana pun kita berada, selalu bawa kekecewaan, selalu bawa sakit hati, selalu bawa dosa dimanapun kita berada. Kita gak mempersiapkan segala sesuatu. Hal yang gak berkenan terus kita simpan di dalam hati kita.
Kita terus membiarkan segala sesuatu yang buruk itu ada di dalam diri kita. Loh, pastor, apakah nggak boleh punya perasaan kecewa? Apakah nggak boleh kalau kita punya pikiran negatif untuk berjaga-jaga? Boleh Bapak Ibu Saudara, boleh. Perasaan dan pikiran itu adalah hak kita. Ingat itu ya, perasaan dan pikiran itu hak kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa bersamaan dengan itu, sekalipun itu hak kita, tapi bersamaan dengan itu ada tanggung jawab kita, ada responsibility kita untuk menjaga agar output dari hidup kita itu benar. Loh, ada tanggung jawab kita, pikiran memang hak kita, hati hak kita, tapi kita punya tanggung jawab atas diri kita loh. Jangan sampai kita biarkan itu tapi outputnya membawa kita kepada neraka. Outputnya itu harus membawa kita kepada kebenaran. Kita diingatkan untuk menyiapkan pikiran kita, bukan hanya hati yang harus dipersiapkan, dijaga. Pikiran pun juga harus dijaga. Makanya Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan ada di sana. Pikiran kita pun juga harus dijaga. Itu cara bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu ketika kita masih punya kesempatan di dunia ini. Nah, pertanyaannya hari ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita persiapkan di dalam diri kita? Kita masuk orang yang bijaksana atau kita termasuk orang yang bodoh? Gak sadar kalau selama kita hidup itu berarti kesempatan. Kalau kita punya kesempatan, kita masih hidup, berarti kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Apa yang Bapak Ibu Saudara hari ini sedang persiapkan? Apa yang hari ini sedang engkau bangun di dalam hidupmu? Kita harus ingat perkataan Tuhan, jangan kumpulkan harta di dunia. Karena itu bisa habis dimakan ngengat dan habis dibongkar pencuri. Tapi kumpulkanlah harta di sorga. Di mana ngengat gak bisa makan, pencuri gak bisa bongkar. Coba apa yang sedang Anda persiapkan hari ini? Gadis bijaksana ini tahu apa yang dipersiapkan. Dia tahu dengan jelas. Gadis bodoh dia hanya bawa pelita, nggak bawa minyak, nggak ada persiapan apa-apa. Dia cuma yakin dengan ini aja cukup. Ternyata nggak cukup. Tapi gadis yang bijaksana, sekalipun dia tahu kedatangan Tuhan, nggak tahu kapan waktunya. Dia gak mau cuma bawa pelita. Dia bawa bahan bakarnya. Dia bawa bang. Ia menyongsong kedatangan Tuhan bukan hanya bawa pelita, tapi bawa bahan bakarnya yang membuat pelita itu tetap menyala. Yang membawa dia tetap berada di dalam kebenaran. Yang membuat dia tetap berada di dalam kekudusan. Yang membawa dia tetap berada di dalam integritas. Kalau kita ini hanya tahu kerajaan dunia, yang kita siapkan hanya dunia. Makanya kita harus belajar sesuatu tentang kerajaan sorga. Supaya kita persiapkan segala sesuatu tentang kerajaan sorga. Makanya perumpamaan hal kerajaan sorga seumpama. Ini message-nya jelas. Tuhan sedang ajarkan tentang kerajaan sorga. Tuhan gak ajarkan tentang kerajaan dunia, tapi kerajaan sorga. Kalau Tuhan ajarkan kerajaan sorga, harusnya kita mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan sorga. Bukan cuma yang dunia. Kalau kita ngerti kerajaan sorga, maka kita juga akan mulai mempersiapkan, mengumpulkan segala sesuatu yang diperlukan di sorga. Kadang-kadang banyak orang fokus dengan kerajaan dunia. Ya sibuk pikirkan dunia sampai lupa bahwa ada hal-hal yang harus dipersiapkan untuk kerajaan surga. Ada hal-hal sesuatu yang kekal yang harus dipersiapkan. Ada amin? Selagi kita masih punya kesempatan, maka persiapkan segala sesuatunya. Untuk hal rohani itu ada di dalam diri kita. Karena itu yang diperlukan kerajaan surga. Engkau perlu persiapkan pertobatanmu Bapak. Kapan Bapak Saudara engkau mau berubah? Itu engkau persiapkan. Kapan engkau mau melangkah? Itu perlu dipersiapkan. Jangan bilang besok, habis besok. Engkau perlu persiapkan kapan engkau mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, memberi diri dibaptis.
Jangan bilang besok. Besok belum tentu ada. Belum tentu ada. Engkau perlu persiapkan cara bagaimana mengikut dan mengasihi Yesus. Sehingga bukan saja sampai saat ini, tapi sampai kedatangan Tuhan nanti di dalam hidup kita. Sampai kita dipanggil ke rumah Bapa, kita tetap berada dalam kesetiaan mengikut Dia. Kita perlu persiapan caranya. Coba tanya di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita masih pakai cara kita sekarang, kira-kira 10 tahun ke depan, iman kita masih tetap apa enggak? Integritas kita masih tetap apa enggak? Kekudusan kita masih tetap apa enggak? Kalau kita merasa enggak yakin, ini saatnya kita berkomitmen. Untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Katakan amin. Lalu yang kedua, definisi orang bijaksana. Ayat ke-8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ. Yang kedua, definisi orang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang harus dipertahankan dan dilepas untuk bisa bertahan. Itu orang bijaksana. Tahu apa yang harus dipertahankan di dalam hidupnya. Tahu apa yang harus dilepas. Gadis bijaksana tahu dia pertahankan minyaknya. Karena kalau dia kasih minyak itu, habislah sudah, dia gak bisa bertahan. Makanya orang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang harus dipertahankan di dalam dunia ini. Apa yang dipertahankan di dalam hidup ini. Dan apa yang harus dilepas untuk dia bisa bertahan. Orang bijaksana tak akan pernah kompromi. Orang bijaksana tahu bagaimana ia mempertahankan Yesus di dalam hidupnya. Ia tahu bagaimana mempertahankan api di dalam hidupnya terus menyala. Terus melayani Tuhan dengan sukacita. Dia tahu caranya. Dia tahu apa yang harus dipegang. Ini gak boleh hilang. Sekalipun godaannya mungkin berat. Lawannya emas, perak, dan permata. Tapi dia tahu Yesus harus kupegang. Emas, perak, dan permata enggak ada harganya. Di dunia ada harganya. Tapi di surga enggak ada harganya. Dia tahu apa yang dia harus pertahankan. Jangan izinkan orang lain mengambil sesuatu di dalam diri kita. Sehingga kita melepas yang terpenting. Jangan izinkan. Jangan izinkan iblis juga mencuri sesuatu daripada kita. Tapi juga jangan izinkan iblis mempertahankan sesuatu di dalam dirimu yang seharusnya kau lepas untuk bisa berlari menghampiri Tuhan. Iblis gak boleh ambil sesuatu dari kita, tapi juga gak boleh menahan sesuatu dari diri. Karena pekerjaan iblis itu kan mengekang, membelenggu, menahan sesuatu yang seharusnya dia harus dibuang, harus dilepas. Tapi karena iblis dia kekang, dia pegang, dia simpan. Buktinya sampai hari ini, masih banyak tuh orang-orang di luar sana dia masih simpan luka kecewa. Dia mau buang tapi iblis gak mau. Dia pegang, oh jangan ini sayang, ini berharga. Ini berharga. Engkau harus lepas apa yang harus dilepas untuk engkau bisa kembali sama Tuhan. Apapun harganya, engkau harus bayar itu. Iblis itu mengekang kita, membelenggu kita lewat kelemahan dosa-dosa kita. Kita harus lepas itu. Pernah gak berpikir? Coba saya ajak sedikit kita berpikir tentang firman Tuhan. Sedikit, apa ya bahasanya, nyeleneh. Pernah gak berpikir bahwa 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana adalah sahabatan? Mereka bersahabat. Sahabatnya datang, oh kasih dong minyakmu sama aku. Gak bisa. Gak enak juga kan menolak. Sahabat lo ditolak. Sometimes kita harus lepas toxic relationship. Atau toxic community. Untuk agar dapat kita masuk dan mempertahankan komunitas yang benar. Sometimes kita harus lepas itu komunitas yang gak membangun.
Loh ini sahabatku gimana? Sahabatmu nggak bisa bawa engkau. Pintu ditutup ketok. Buka. Tuhan buka. Aku anaknya presiden. Buka pintunya. Nggak bisa. Anaknya presiden pun sampai di sana di pintu gerbang. Aku nggak kenal kamu. Nggak bisa. Orang yang kita anggap sahabat nggak bisa buka pintu kerajaan Allah. Kalau dia nggak bisa bawa engkau ke surga. Dan kalau itu sudah jadi toxic relationship. Toxic community. Buat apa dipertahankan? Lepaslah. Karena ketika kita melepas toxic community, kita bisa masuk ke komunitas yang benar dan bertumbuh di situ. Halo, amin. Harus. Saya bayangkan ketika berpikir, ya juga ya kalau 5 gadis yang bijaksana dan 5 yang bodoh ini sahabatan, yang bagi yang bijaksana gak mudah juga loh. Gak mudah juga. Tetapi di dalam kekudusan, kita harus jaga diri kita sendiri. Gak bisa serahkan sama orang. Jangan sampai karena sahabat, aduh ini karena sahabatku yang ajak, kita jatuh ke dalam dosa. Pertahankan Yesus dan semua hal yang diperlukan untuk kerajaan sorga. Karena firman jelas katakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sampah, sesuatu yang gak baik, ya dilepas, jangan digenggam. Jangan disimpan, jangan didepositokan. Disimpan supaya berbuah-buah. Lepas. Tuhan Yesus kekudusan, kebenaran dan hidup di dalam melayani Tuhan. Pertahankan. Jangan dilepas. Hanya karena sahabat, hanya karena pasangan hidup, karena pacar mungkin. Kita tinggalkan Tuhan, gak worth it. Belum lagi, sudah tinggalkan Tuhan, udah hidup dalam gak kudus. Di tengah jalan putus pula. Gak worth it Bapak Ibu. Orang bijaksana tahu apa yang dipertahankan dan apa yang harus dilepas di dalam mengikuti Yesus. Punya Yesus punya segalanya. Beranikah kita mempertahankan kebenaran dan melepas hal yang menghalangi Tuhan bekerja di dalam diri kita? Katakan kanan kirinya, lepas yang gak baik bro. Halo, amin. Yang ketiga, definisi orang bijaksana. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Perhatikan ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, katakan berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya, katakan amin. Orang bijaksana, definisi orang bijaksana adalah orang yang tahu kapan ia harus bangkit dan memulai untuk sampai ke tujuan. Dia tahu waktunya, ini aku harus bangkit. Ini aku harus mulai. Bijaksana itu tahu, gak cuma bilang besok. Dia tahu waktunya. Kapan dia harus bangkit. Kapan dia harus berjalan. Kapan dia harus memulai sebuah pertobatan. Dia tahu waktunya. Saat ini yang tepat. Bukan tunggu aku diberkati, aku bertobat. Lewat. Alkitab menulis tuh, orang kaya yang kumpulkan semuanya, lumbung-lumbungnya digedekan. Tuhan bilang, gak tahu dia malam hari ini lewat. Udah punya semuanya, gak bisa nikmati, lewat. Orang bijaksana adalah orang yang tahu kapan ia harus bangkit dan memulai untuk sampai ke tujuan. Dikatakan kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Maka dari itu pikirkanlah hal ini. Kapan kita mau bangkit dan memulai berjalan bersama Tuhan Yesus. Suami istri. Tanya istrinya, tanya suaminya. Kapan mau berubah?
Kapan kita mau berubah? Kapan kita mau bertobat? Kapan kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan? Kapan kita mau bangkit dari kekecewaan dan kembali kepada rencana Allah? Kapan kita mau melepas pengampunan? Kapan kita mau bangkit dari pengalaman masa lalu yang pahit? Kapan kita mau lepas setiap keterikatan di dalam diri kita? Kapan mau lepas? Itu perlu dipertanyakan. Karena orang bijaksana tahu kapan ia harus berangkat. Kapan ia harus bangkit, kapan ia harus memulai. Perubahan kita bukan tentang masa lalu. Bukan juga dimulai besok, tapi dimulai saat ini. Ketika kita mengambil keputusan, aku mau bangkit, aku mau memulainya. Bapak bisa ingat peristiwa anak bungsu yang lari meninggalkan bapaknya? Dia minta warisan sebelum bapaknya mati, habur-haburkan dengan dosa. Apa yang membuat anak itu bertobat? Adalah ketika dia sadar akan keadaannya gak baik. Dan dia mulai berkata kepada dirinya, aku mau bangkit, aku mau pulang ke rumah bapakku. Karena aku melihat di rumah bapakku orang upahan lebih enak, mereka bisa makan, sedangkan aku kelaparan di sini. Dia bangkit, begitu dia bangkit, dia mulai berjalan pulang ke rumah bapak, sekalipun ekspektasinya hanya, bapak jadikan aku orang upahan. Bukan ekspektasinya yang membuat dia direstorasi. Tetapi ketika ia mengambil keputusan bangkit dan berjalan, hidupnya direstorasi. Dia pulang ke rumah Bapa dan diubah dan dipulihkan di sana. Apa hal yang membuat kita berubah? Bukan cuma iman lip service. Tapi iman aku percaya Tuhan. Bangkit, melangkah, iman tanpa perbuatan mati. Makanya hari ini ambil sebuah keputusan. Kapan mau bertobat? Bilang sama Tuhan, Tuhan, malam hari ini aku mau bertobat. Malam hari ini aku mau kembali kepada rencana Allah. Ketika hari ini engkau mengambil keputusan, aku mau kembali. Kalau dari tempat ini, hidupmu akan diubah, hidupmu akan dipulihkan, dan keselamatan akan datang kepadamu yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Coba tanya kanan kirinya, kapan waktunya? Tanya sekali lagi, mau tunggu apa? Amin Bapak Saudara. Orang bijaksana, dia tahu kapan ia harus bangkit dan memulai untuk sampai ke tujuan. Orang bijaksana tahu apa yang harus dipertahankan dan dilepas untuk dia bisa bertahan. Orang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang harus dipersiapkan ketika ia masih punya kesempatan. Amin. Siapa yang mau berkomitmen untuk hidup baru? Angkat tanganmu. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu